Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Tidak kurang satu apapun juga. Oke. eh Ya, saya ingin menjawab sebuah komentar yang agak sedikit mungkin kalau teman-teman nggak tahu, seakan-akan review-review kita itu memihak pada suatu merek. Sebenarnya tidak, teman-teman ya. Jadi ada yang bilang saya nampil di Shopee ya, ada yang bilang saya tampil di mana. Nah, Anda tahu bahwa kita membuat video YouTube ini sejak tahun 2017, belum ada affiliate yang seperti ada di Shopee dan macam-macam itu ya. Jadi review kita ya sesuai dengan apa yang kita ingin review gitu teman-teman. Tidak ada istilahnya seperti ini seperti itu. Dan nyatanya yang kita sampaikan juga yang produknya ada di sini. Kalau produknya nggak ada di sini, kita nggak bakalan sampaikan, teman-teman. Kita kan nggak punya ya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, kalau saya berpihak satu merek, tentunya nggak mungkin ya merek yang saya tidak kita hanya beli sendiri, tetap kita rekomendasikan kepada Anda. Ya teman-teman, saya tidak dapat apa-apa dan tetap kita rekomendasikan kepada Anda semua. Artinya apa? Artinya meskipun saya tidak katanya merek tertentu saya dapat cuan gitu ya. Itu enggak teman-teman. Jadi kita memberikan sesuai dengan karakteristik dan kategori yang saya rekomendasikan buat Anda semua. Jadi kalau kategori RX terbaik, ya RX-nya yang saya tes. Kalau kategori power, ya powernya yang kita tampilkan. Kalau kategori model, mungkin modelnya, meskipun prinsipnya jelek, apa semua segala macam, kalau modelnya bagus, kalau memang masuk kategori model, ya kita kasih masuk kategori model. Seperti itu, teman-teman. Nah, kali ini kita masukin kategori HT terkecil. HT kecil yang rekomendasi saya buat Anda semua, teman-teman. Nah, HT kecil di sini, saya kategorikan di bawah atau sama dengan UV5R. Jadi kalau di atas UV5R saya nggak masukin, teman. Meskipun beda sedikit aja, tapi saya nggak masukin. Yang saya masukin adalah UV5R ke bawah, teman-teman ya. Dan itu sudah saya seleksi, dan itu sudah saya tampilkan nanti di sini. Dan kalaupun sama nanti ya teman-teman, merek yang nggak ada di sini, bukan berarti kita menampilkan hanya satu merek ya. Anda boleh silakan beli dengan merek yang lain sesuai dengan model yang sama, karena semua sebenarnya dengan fisik yang sama itu hampir sama teman-teman. Jadi hampir sama, hanya diganti merek saja. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau ada yang bilang saya menentukan suatu merek, tidak, karena barangnya ada di sini ya ini teman-teman. Jadi kalau sudah nggak ada ya masa saya tampilin di sini, tapi saya tetap sebutin merek yang lain sesuai dengan tipe yang ada di sini atau model yang ada di sini. Jadi Anda bisa beli alternatif yang lain, dan tentunya di kemarin ya saya review kemarin nggak ada merek itu, tapi saya tampilkan di tag video saya teman-teman ya. Meskipun di videonya nggak ada, tapi saya tetap tampilkan di tag video saya untuk Anda bisa membeli di situ. Dan kadang kalau saya nggak tampilkan berarti produknya habis teman-teman. Kadang habis, kadang memang sudah nggak di stok lagi. Tapi kalau masih ada tetap saya tampilkan. Meskipun kadang-kadang harganya juga naik teman-teman ya, naik karena ya seperti yang saya katakan, ketika saya review dan barang itu bagus, itu menjadi keputusan Anda semua teman-teman ya. Menjadi keputusan Anda apakah Anda akan mengambil atau tidak. Kalau Anda terlambat, barang goib, harga naik, itu bukan kesalahan saya, tapi saya sudah memberikan yang terbaik buat Anda semua untuk memberikan referensi seperti itu. Oke, sebelum kita tampilkan produk-produk yang ada di sini, saya ngopi dulu teman-teman ya. Kita ngopi dulu, santai aja, santai aja. Jadi di channel ini Anda boleh komen sebebas-bebasnya, tapi saya juga akan menjawab apa yang Anda komen. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Tapi saya jawab sesuai dengan ya seperti biasa. Kita nggak macam-macam kok komennya. Balasnya juga seperti biasa, nggak ada yang lebih-lebih seperti apa, nggak ada. Dan tentunya teman-teman sekalian ya, saya sangat bersyukur sekali buat penonton setia channel ini, mengikuti saya dari awal sampai sekarang ya, mulai dari bawah sampai sekarang.
kita namanya channel amatir ya, channel seperti ini tidak seperti channel hiburan yang lain yang mudah besar, mudah bangkit. Kita merangkak dari bawah dan itu perlu effort yang luar biasa. Jadi kalau Anda bilang saya memihak satu produk karena cuan, itu salah besar. Karena kita merangkak dari bawah dengan kemampuan sendiri, dengan kekuatan yang ada di sini, dan mungkin kalau saya spill apa yang saya pakai, Anda mungkin tidak akan percaya. Karena kita ini channel kecil, bukan channel yang besar yang tidak diberikan support sebanyak-banyaknya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat penonton channel ini. Jadi artinya saya tetap memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda semua, sehingga ketika Anda membeli produk, itu Anda sudah yakin, wah seperti ini. Jadi silakan nonton review-review saya sebelumnya. Kalau Anda mencari produk yang Anda inginkan, silakan ditonton. Kalau Anda ingin membuat antena, silakan ditonton. Yang mana Anda suka, silakan Anda pelajari. Dan insya Allah, apa yang saya berikan itu murni semuanya. Jadi saya berikan yang termudah, bukan yang tersulit, teman-teman. Apa yang ada di sini adalah yang termudah untuk membuat antena, membuat yang lain-lain. Itu yang saya sampaikan yang termudah. Artinya dari bahan-bahan yang sederhana, bukan bahan-bahan yang menggunakan alat-alat yang mungkin bengkel dan sebagainya. Kita alat-alat manual semua yang bisa digunakan dengan tangan Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan. Penjelasan saya di awal memang cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Karena tentunya penonton channel setia ini nggak ada masalah dengan apa yang kita omongin di sini ya. Sebelum kita mereview atau sebelum kita memberikan sebuah rekomendasi. Karena kita memberikan seperti ini untuk penonton channel ini supaya tidak ragu dalam menentukan sebuah produk dan bisa tambah yakin ketika Anda mempunyai produk apa yang saya rekomendasikan di sini. Oke teman-teman, kita ngopi dulu supaya nggak tegang. Nih kita kopi dulu ya. Kopi hitam, nggak pakai gula seperti biasa. Bagi yang mau seruput kopi samaan, kita seruput kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Dan saya juga berterima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Kadang ada yang sukarela mengirimkan barangnya untuk kita review, dan tentu kita akan kembalikan setelah kita review. Tapi saya juga support, terima kasih sekali buat yang memang memberikan barangnya di sini untuk disimpan, supaya kita bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman semua. Karena apa? Kalau ditaruh di sini kan kita tes terus, kita uji, dan kita bisa bandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika barangnya akan kita rekomendasikan, produknya ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Jadi, ya, mereka tahulah yang ingin produknya itu dikenal, pasti produknya akan ditaruh di sini. Saya beberapa kali meminta sampel juga nggak bakalan dikasih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, saya gara-gara cuan di Shopee, itu nggak seperti itu. Saya minta sampel aja nggak pernah dikasih, teman-teman. Apa yang mau diberikan kepada saya? Nggak ada. Karena nggak ada yang percaya sama saya. Di Shopee nggak ada yang percaya. Tapi di YouTube saya yakin Anda percaya. Karena di YouTube adalah kita memberikan penjelasan sejelas-jelasnya review saya. Kalau di Shopee hanya video 1 detik, hanya video 1 menit, ya cuma dilihat seperti itu aja, teman-teman ya. Jadi semuanya itu sekali lagi ya, Anda nonton di Shopee belum tentu Anda yakin. Makanya nonton di sini, di YouTube, baru Anda yakin, teman-teman. Jadi Shopee itu hanya sampingan dari video YouTube yang Anda sudah tonton, kemudian Anda lihat di Shopee, Anda tambah yakin. Oke, sekian saja, kita langsung review, nggak perlu lama-lama. Produk-produk ini, sekali lagi, ini produk yang di bawah besarnya UV500 sama dengan UV5R. Jadi kalau nanti teman-teman bilang, kenapa UVK5 nggak ada? Sekarang kita bisa lihatkan ya, UVK5. Ini kan katanya kecil ya. Nah, ini kalian udah bisa lihat sendiri. UVK5 sudah lebih tinggi daripada UV5R. Jadi nggak masuk, teman-teman. Dan mungkin ada yang bilang nanti, wah itu kan ada kesan atau apa itu lebih kecil. Tuh, besar juga, teman. Ini Eracom juga lebih besar, teman-teman. Jadi kita nggak masukin. Jadi artinya sekarang yang kita masukin adalah yang ringan, kecil, dan mudah. Oke? Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Saya tampilkan buat teman-teman semua.
Jadi mana yang menjadi rekomendasi saya? Tapi sekali lagi ya, ini ada disclaimer sekali lagi, apa yang saya tampilkan di sini itu bukan berarti 100% mutlak untuk Anda ikuti, tapi menjadikan referensi Anda dalam menentukan sebuah produk, bisa membandingkan atau ya sebagai bahan lah untuk Anda mempertimbangkannya. Oke, yang pertama saya akan tampilkan radio yang memang sekali lagi ya ini radionya cukup bagus ya, dan saya itu sebenarnya sebelum ini ada di mana-mana itu saya sudah punya teman-teman, dan itu langsung dari luar, tapi karena produknya waktu itu tidak dijual di Indonesia, makanya kadang-kadang saya ingin rekomendasikan agak sulit gitu ya. Karena barangnya nggak ada, terus saya mau rekomendasikan, saya pusing juga, nanti Anda carinya susah. Tapi sekarang kayaknya ada ya. Jadi ini, yang saya rekomendasikan adalah Teat Radio H3. Tapi ini kalau masih kemahalan, kan Teat Radio ini dari luar ya teman-teman. Kalau ini masih kemahalan, maka saya akan rekomendasikan kepada Anda yang ini. Nikom, ada juga merek Motorola ya, yang KW itu. GP360 dan ini NK360 teman-teman. Jadi ini sudah kita unlock dan sudah oke sekali. Jadi bisa frekuensinya bisa sampai 800 dan paling rendah di 18. FM-nya juga bersih, suaranya bening, airband. Dan kalau yang Teat Radio ini dia ada Bluetooth-nya teman-teman. Tapi karena kita sudah unlock, Bluetooth itu nggak akan berfungsi lagi. Nah, jadi tinggal Anda pilih saja apakah yang kita pingin unlock apa enggak. Kalau yang kita unlock, ya jelas Bluetooth-nya udah nggak berfungsi. Tapi kita mempunyai banyak fitur di sini. Dan RX-nya, radio ini semakin peka. Jadi kalau RX semakin peka kan otomatis kita semakin senang teman-teman, karena resipnya makin bagus ya. Nggak apa namanya kesulitan gitu ya. Nah, kemudian yang jelas lampunya terang sekali teman-teman ya. Lampunya itu terang sekali. Jadi ini saya dengan studio di sini juga lampunya udah terang banget, tapi dia masih bisa kelihatan gitu ya. Nih, masih bisa kelihatan. Padahal sudah terang sekali di sini. Ya, kita pakai dua lampu yang sekitar 60 watt, LED 60 watt di sini teman-teman ya. Jadi ini lampunya masih bisa kelihatan, bayangkan ya. Apalagi kalau di tempat gelap. Oke teman-teman, jadi bagi Anda nanti bisa mempertimbangkan untuk mencari Motorola GP360 atau Nikom NK360, atau kalau ada ya Teat Radio H3 ya, itu bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan produk yang ingin Anda gunakan. Pokoknya ini suaranya enak banget, speakernya enak sekali ya teman-teman, tampilannya berwarna, simple, kecil, dan mudah dibawa. Ya, kelemahannya hanya di baterai, jadi jangan sampai Anda benar-benar habis baterainya, nanti cepat rusak teman-teman. Jadi paling tidak 50% Anda cas, 50% Anda cas. Karena kalau sampai habis itu rusak baterainya. Saya pernah sampai habis teman-teman, lupa saya cas, kemudian saya cas lagi, udah nggak mau, udah kedip-kedip dia. Kalau sudah kedip-kedip, ya lampunya udah kedip-kedip, itu berarti baterainya udah rusak. Ya, sudah ngedrop istilahnya seperti itu. Nah, itu yang pertama kita rekomendasikan, radio yang kecil tapi fungsional ya. Dan banyak teman-teman yang sudah menggunakan ini, yakin 100% banyak ya. Jadi kita bukan tampilkan waterproof, bukan tampilkan yang bagaimana-bagaimana, tapi kita tampilkan radio kecil dengan fitur yang lumayan banyak ya. Ini adalah NK360 atau ada juga GP360, ada juga Teat Radio H3 atau H3. Selanjutnya, ini adalah pendatang baru, dan kalau sebelumnya dia besar teman-teman ya. Sebelumnya itu besar ya. Ini VK5, VK6 nih seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya nggak masukin karena udah lebih dari UV5R ya, udah besar. Maka yang saya masukkan adalah ini, Quansheng UV Kawan ya. UV Kawan. Jadi UV Kawan di sini ada yang dua model ya. Ini yang kawan saja, ada yang 8, UV Kawan 8. Itu dia lebih bagus lagi, ada metalnya di sini, kemudian ada baut-bautnya. Jadi frame-nya metal gitu, aluminium ya istilahnya. Dan itu lebih bagus dari ini. Kemudian
Di sini karena kita sudah install beberapa firmware, jadi ini sudah di unlock juga teman-teman. Jadi banyak sini firmware-nya. Menunya ada kalkulator, ada breakout, ada Minispair, ada Snack, ada Tetris, ya seperti itu. Game-game ada, kalkulator ada. Jadi dengan adanya UV kawan ini kita semakin mantap untuk menggunakannya. Meskipun PTT-nya belum plastik teman-teman. Kalau yang UV kawan 8 itu udah plastik sini ya. Dan kenapa kita ambil yang ini? Karena ini lebih murah. Software dalamnya sama, cuman bodinya aja beda, luarnya, kemudian ininya juga beda, tapi keseluruhan mesinnya sama dengan yang UV kawan 8. Jadi kita ambil yang ada aja yang murah supaya Anda bisa meminangnya. Oke. Quansheng UV kawan ini produknya banyak dijual. Nanti linknya juga tetap akan kita tampilkan di tag video ini atau di deskripsi. Tapi lebih mudah Anda tinggal aja klik di tag video ini, karena nanti akan ada di layar ini link-link pembelian dari HT yang saya rekomendasikan. Ini adalah yang nomor 2, Quansheng UV kawan. Kemudian yang nomor 3, ini meskipun dia bukan yang bisa di-unlock dan bukan yang seperti apa, tapi ini juga sebuah HT yang fungsional sekali. Ini adalah Bofeng UV5R Mini dan Escom UV5R Mini. Kedua-duanya sudah Type-C dan tidak ada cas lain selain Type-C, sehingga Anda ibaratnya membawa sebuah handphone ya. Anda tinggal bawa power bank untuk mengecas radio ini. Dan kenapa ini sangat saya rekomendasikan? Karena ini sangat mudah untuk memprogramnya dengan menggunakan handphone Anda. Tentunya Anda tinggal scan barcode yang ada di boxnya radionya ya. Ada user manualnya, tinggal di scan. Kalau Anda punya Apple, tinggal scan yang untuk Apple-nya. Anda Android, Anda tinggal scan yang untuk Android-nya, sehingga Anda bisa gunakan di HP Anda untuk memprogram ini. Karena ini sudah ada Bluetooth-nya, kecil, dan kalau menggunakan antena bawaannya ini sangat peka sekali. Dan ini juga lampu senternya juga sudah terang sekali teman-teman ya. Sementara ini lampu senternya, oh ini teman-teman ya, sorry. Nah, ini juga terang lampu senternya teman-teman ya. Nah, jadi hampir sama dengan H3 tadi. Dan saya lupa tadi nyebutin kalau ini juga sudah Type-C teman-teman. Yang UV kawan ini sudah Type-C, Type-C-nya di sini ya, samping. Kemudian GP360 juga sudah Type-C, Type-C-nya di sini ya. NK360 juga Type-C. Jadi semuanya sekarang sudah serba Type-C teman-teman. Tapi ya itu tadi, ini adalah UV5R Mini, mau itu merek Escom, mau itu merek Bofeng dan lain-lainnya, ini sangat laris dan sangat fungsional sekali. Dan yang terakhir kemarin saya sempat review yang Fastcom juga ya, ada FC23R, barangnya nggak ada di sini, udah dikembaliin, jadi kita nggak tampilin di sini. Yang ada di sini hanya dua ini ya, Bofeng dan Escom. Oke teman-teman. Dan kalau yang baru kayaknya suaranya udah tambah kenceng, udah bagus dibandingkan yang punya saya ini yang lama, sehingga ini yang pertama keluar, sehingga mungkin suaranya nggak sebesar yang sekarang. Ini sekarang udah banter suaranya, udah oke ya. Escom segala macam udah oke ya. Oke, kita tinggalkan yang nomor 3, itu UV5R Mini. Yang nomor 4, meskipun ini HT yang ya saya beli itu nggak ada namanya ya, cuman ada di sini tipenya GP320. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti Anda dapat yang ada tulisannya Motorola. Kalau saya di sini memang nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya beli itu boxnya itu di sini memang nggak ada tulisan merek yang tertempel di sini teman-teman. Nah, saya rekomendasikan ini kenapa? Karena ini dia sudah Type-C teman-teman ya, sudah Type-C, baterainya besar, kemudian di sini juga PTT-nya udah plastik, dua-duanya plastik teman-teman, luar biasa ya, dua-duanya plastik. Ini PTT-nya ada dual PTT, tapi bisa difungsikan satu saja, bisa difungsikan dua. Kemudian yang saya suka layarnya itu seperti ini aja, seperti biasa, tapi dia irit baterainya. Kemudian mudah diprogram, dan yang paling unggul di HT ini adalah powernya paling besar di antara semua ini ya. Kecil tapi paling besar powernya teman-teman. Nih, kecilnya sama dengan UV5R ya, bahkan lebih kecil dia. Nih, kalau dilihat dari bodinya ya ini masih lebih kecil teman-teman ya.
Kalau tebalnya ya tebal dikit, tapi ini kecil banget teman-teman ya. Tapi powernya bisa sampai 9 watt teman-teman. Ini yang luar biasa dari GP320. Jadi ini saya rekomendasikan buat Anda kalau cari radio kecil yang powernya besar ya ini GP320. Nggak ada lagi yang lain yang kecil tapi powernya besar. Ini powernya luar biasa ya. Kemudian selain itu kalau nggak salah dia juga ada spektrum ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, saya coba cek dulu ya. Nah tuh, dia bisa juga ada spektrumnya, dan ini tentunya sangat worth it sekali kita gunakan untuk teman-teman yang ingin nyeken-nyeken ya, untuk frekuensi mana yang sedang ada komunikasi. Oke, kita tinggalkan yang nomor 4 ya, ini GP320 ya. Oke, kita tinggalkan. Kemudian ini pendatang lama sih, bukan pendatang lama, tapi artinya ini barang lama yang sudah lama, tapi sampai saat ini masih menjadi favorit saya juga. Ini adalah Forscom FC21R. Nah, ini yang paling kecil di antara semua teman-teman. Ya, mungkin saya sudah anggap kecil, tapi ini lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil dari UV5R Mini, tapi lebih peka dari UV5R Mini. Ya, jadi ini benar-benar full 5 watt, dual band, ya FC21R. Ini sangat peka juga dan simple, meskipun dia belum Type C ya, dia belum Type C teman-teman. Ini belum Type C, tapi ngecasnya juga cepat dan suaranya juga kenceng, lebih kenceng dari UV5R ini, suaranya kenceng banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin sudah punya FC21R, ya dirawat baik-baik karena ini radionya cukup bagus ya. Saya gunakan, apalagi gunakan antena bawaannya, itu cukup worth it sekali. Dan sekali lagi, ini radionya luar biasa, FC21R. Selanjutnya, yang nomor berapa tadi? Ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5 ya. Yang nomor 6, jatuh pada Baofeng. Nah, ini dia. Baofeng BF UV B5 ya. UV B5. Nggak ada yang sama dengan Baofeng model ini. Nah, mungkin ada juga merek lain yang nggak tahu saya. Tapi ini adalah satu-satunya Baofeng biasa yang ereknya peka banget ya. Ini dia Baofeng UV B5. Dan programnya sangat mudah di radionya, dan tentunya ini juga bisa menjadi perhatian Anda untuk bisa meminang produk ini. Ya, kelemahannya hanya di tombol-tombolnya itu mudah hilang ya tulisannya, tapi jangan khawatir karena kayaknya banyak yang jual juga tombol-tombol ini, dan ini juga mudah getas karena ini bahannya kurang bagus, tapi radionya keseluruhan dari operasionalnya itu bagus teman-teman untuk Baofeng UV B5 ini, dan ini masih saya sangat suka sampai saat ini ya, meskipun ini sudah lama teman-teman. Ini yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 ya teman-teman ya. Oke, yang ke-6 kita taruh dulu, dan sekarang yang ke-7. Nah, ini baru. Ini ada Texas TX2. Jadi kenapa saya tampilkan Texas? Karena yang ada di sini hanya ada Texas teman-teman. Jadi kalau Anda punya UV5R, oh ya sebenarnya ada UV5R juga ya, cuman saya kebetulan barangnya saya nggak bawa ke sini ya teman-teman. Nah, jadi ada juga UV5R, ada Texas, ada merek yang lain juga yang mungkin sama dengan ini. Jangan khawatir, sama persis teman-teman. PTT juga ada plastik, pengoperasiannya mudah, sangat simpel sekali, dan ininya saya suka ya, buka seperti ini bagus ya. Jadi tidak mengganggu kalau kita pakai extra mic, dia tidak ganggu ininya, jadi nggak cepet lepas ya. Seperti itu teman. Jadi ini radio sepanjang masa ya, dari pertama keluar sampai saat ini banyak yang suka pakai karena simple, kecil, dan mudah dibawa ya. Ini adalah Texas TX3, bisa saja nanti merek Baofeng UV5R, bisa saja merek yang lain. Yang penting sama modelnya seperti ini. Oke, ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 ya. Yang nomor 8, ini awalnya saya kira sama teman-teman. Ini adalah WLN KDU V1. Awalnya saya kira itu sama persis dengan ini, tapi ternyata beda teman-teman ya. Ternyata beda. Baterainya beda ya. Anda bisa lihat kalau tampilan depan hampir sama, baterainya beda teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Kalau yang UV5R atau Texas TX3 seperti ini. Nih, dari pinnya aja udah beda. Ini 3 pin, kemudian ini seperti ini bawahnya.
Dan kalau voltasenya sama 7,4 ya, sama. Tapi ini ngecasnya di sini, teman-teman. Ini PTT-nya juga ada plastik, ngecasnya di sini. Nih, ngecasnya di sini dia pakai seperti itu, micro USB ya. Seperti itu, teman-teman. Dan ini 9 volt. Jadi bukan pakai cas HP. Kalau pakai cas HP nggak ngisi, teman. Karena ini 9 volt. Jadi casnya bawaannya. Jadi kalau rusak ya Anda harus cari bawaannya yang sama dengan ini. Karena kalau pakai cas HP nggak akan hidup. Karena 9 volt, teman-teman. Saya kira pertama saya coba itu, wah ini pakai cas HP bisa, ternyata enggak. Ini bawaannya 9 volt. Dan yang saya suka adalah tampilannya itu seperti ini, dan ini bisa di memori dari sini semua, bisa ditulis nama, bisa diapa-apain semua dari HP-nya, HT-nya ya. Sehingga kita sangat mudah sekali untuk mengoperasikan dari HT ini untuk memprogram. Ini adalah WLNK DUV1, hampir sama, tapi ini sangat ringan. Jadi lebih ringan dari V5R atau Texas TX2. Dan yang terakhir, teman-teman ya, yang terakhir yang saya rekomendasikan, karena setelah itu semuanya di atas ini. Jadi nanti kita akan review lagi yang medium, teman-teman, yang di atas ini ya. Ini yang paling kecil lah, di bawah UV5R, jadi paling maksimal 5R. Seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan atau menjadi referensi dalam Anda menentukan produk yang Anda inginkan, kecil tapi ringkes dan mudah diprogram atau mudah dibawa, tidak menjadi kesulitan Anda dalam melakukan sebuah komunikasi. Oke, teman-teman, itu dia rekomendasi kita mengenai HT mini yang ada di depan sini, yang sudah saya berikan kepada Anda semua. Bisa menjadi referensi, tapi bukan berarti patokannya harus 100% Anda ikuti. Yang jelas, ini adalah panduan dalam menentukan produk yang memang Anda inginkan. Sekali lagi, buat Anda yang sudah mempunyai produk ini, tetap dijaga, dirawat, karena produk ini semakin hari semakin langka, teman-teman ya. Dan tentunya kalau HT tidak seperti handphone yang makin lama makin lemot, makin lama makin nggak bagus, makin lama makin ditinggalin. Tapi kalau HT makin lama makin antik, dan itu tetap bisa dipakai sampai kapanpun juga. Nah, di sini HT ini banyak keunggulannya masing-masing. Jadi ada yang fiturnya banyak, ada yang resipnya bagus, ada yang modelnya sangat kecil, ada yang senternya terang, ada yang memang kecil banget dan itu sudah digunakan sampai saat ini. Dan itu, teman-teman, sekali lagi mohon maaf bagi Anda yang mungkin produknya nggak ada di sini, ya karena kita nggak punya. Yang kedua, produknya yang ada di sini bukan berarti nggak sama. Mungkin ada yang sama seperti ini tapi mereknya beda, ya seperti ini ada UV5R mereknya beda, nggak ada masalah, teman-teman ya. Silakan, karena sama aja, modelnya sama, merek berbeda, itu tetap mesinnya sama, teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Yang ke Charlie itu, yang Kinda Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.